Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sigma dan induksi matematika ya. Dan kita akan bicara khusus tentang sifat notasi sigma ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian notasi sigma, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Jadi ada beberapa sifat-sifat notasi sigma yang cukup penting ya. Jadi kalau U dari I atau fungsi UI gitu ya, itu bisa digantikan dengan fungsi apapun. Lalu kalau sigma dari sebuah konstanta dari I sama dengan 1 sampai N itu bisa digantikan sebagai N dikalikan dengan konstanta. Ya, jadi itu nanti menjadi sifat-sifat yang teman-teman bisa pahami dan pelajari ya. Mungkin bisa di post untuk bagian ini kalau teman-teman membutuhkan ya. Nah, kita akan lihat di beberapa contoh soal. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Buktikan persamaan notasi sigma berikut. Sigma dari P sama dengan 1 dari sampai dengan N dari fungsi 2P plus 5 kuadrat itu bisa menjadi 4 dikalikan fungsi sigma P sama dengan 1 sampai N dari P kuadrat ditambah 20 kali sigma P sama dengan 1 sampai N dari P ditambah 25N. Ya, ini penjabarannya seperti gimana ya? Simpel aja teman-teman. Jadi 2P plus 5 kuadrat itu kalau kita jabarkan, nah, ini akan menjadi, ini P sama dengan 1. Nah, ini kalau kita jabarkan ini akan menjadi 4P kuadrat plus 20P plus 25. Nah, ini memang secara konsep sigma ya, ini bisa dipecah-pecah. Jadi P sama dengan 1 sampai N dari 4P kuadrat ditambah sigma P sama dengan 1 sampai N dari 20P ditambah sigma P sama dengan 1 sampai N dari 25. Itu secara prinsip notasi sigma bisa dipecah-pecah. Nah, kalau sudah seperti ini juga ada sifat tadi teman-teman. Kalau ada konstanta diikuti dengan variabel, itu konstantanya bisa dipindah ke depan. Jadi ini P sama dengan 1 sampai N dari 4P kuadrat itu bisa kita ubah seperti ini. Ya. Lalu kemudian ini juga P sama dengan 1 sampai N dari 20P itu bisa dianggap 20 dan P seperti ini. Nah, sedangkan yang ini ada sifat konstanta tadi. Jadi kalau sigma P sama dengan 1 sampai N dari 25 itu hasilnya memang dari 25 dikalikan N. Ya, itu berdasarkan sifat notasi sigma. Ya, sudah terbukti. Seperti itu. Nah, kemudian ada soal berikutnya. Buatlah persamaan notasi sigma ini dalam batas bawah 5. Nah, ini mengubah batas bawah. Ya. Mengubah batas atas juga bisa sih. Jadi kalau mengubah batas itu, kalau bawah diubah, atas juga harus diubah. Nah, ini kan ceritanya, kalau ini K sama dengan 2 sampai 9, sekarang kita ubah menjadi 5. Berarti kan ini ditambah 3 ya. Berarti atasnya juga harus ditambah 3. Nah, tetapi untuk fungsinya itu justru malah akan berkurang 3. Jadi K-3 di sini K-3 ditambah 3. Ini kuncinya, teman-teman. Jadi kalau batasnya dikurangi, fungsinya ditambah. Begitu juga sebaliknya. Itu ada dalam sifat notasi sigma tadi. Jadi ini bisa diubah menjadi sigma K sama dengan 5 sampai dengan 12 dari K-3 per K. Ya, seperti itu saja. Itu mengubah batas sigma ya. Atas sama bawah sama saja. Ini juga sama. Ini kalau kita mau ubah menjadi 5, jadi P sama dengan 2 plus 3, jadi ini 8-nya juga ditambah 3, maka fungsinya P-nya ini akan jadi dikurangi dengan 3, seperti itu. Jadi ini akan menjadi P sama dengan 5 sampai 11 dari 3P min 14. Ya. Itu saja, sederhana aja. Jadi mau fungsinya sederhana atau rumit, caranya tetap sama ya teman-teman. Nggak usah bingung. Lalu berikutnya, tulislah dalam bentuk satu notasi sigma. Nah, ini. Jadi ini ada sigma dari 2 dikalikan M sama dengan 1 sampai 18 dari M kuadrat ya. Kemudian ada sigma lagi. Nah, kita mau menuliskan dalam satu notasi sigma. Nah, artinya kita boleh ubah ke batasnya itu terserah kita. Ya, jadi bisa tulis dulu saja ya. 2 sigma M kuadrat dari M sama dengan 1 sampai 18 dikurangi M sama dengan 6 sampai 23
di mana ini M-5 kuadrat. Nah, ini kita bisa ubah menjadi, misalkan mau dijadikan 6 semua, karena biasanya itu pasti sudah sama. Ya, jadi kalau kita mau ubah menjadi 6, jadi ini kan 1 ditambah 5 maksud saya. Ya, 1 ditambah 5. Ya, berarti yang atas juga 18 ditambah 5 ya. Nah, ini saya masukkan aja jadi 2M kuadrat. Nah, M-nya jadi M dikurangin 5 nih. Kuadrat. Kan? Gitu. Minus M sama dengan 6 sampai 23 dari M-5 kuadrat. Nah, tentu saja ini sudah menjadi M sama dengan 6 sampai 23 dari 2 kali M-5. Nah, ini berarti sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal gabungkan ya. Dikurangi M-5 kuadrat. Nah, ini kebetulan aja sama, jadi kita bisa langsung distributifkan saja. Jadi ini menjadi M sama dengan 6 sampai 23 dari M-5 kuadrat. Sudah selesai. Ya, karena ini dianggap 2 dikurangi 1 ya, teman-teman. Lalu yang B. Sigma ini, ini maksudnya satunya M, satunya juga M ya. Jadi kalau nggak M nggak bisa gitu ya. Nah, ini dijadikan dalam satu notasi sigma. Oh ya, ini kalau ini nggak bisa nih teman-teman. Karena ini kan M sama dengan 2, 6, M kuadrat ya. Di situ lalu kemudian di sini adalah P sama dengan 7 sampai 20 P kuadrat, ya jelas nggak bisa ya. Kecuali kalau ini bentuknya itu angkanya sama. Atau mungkin ini saya ganti ya supaya bisa dikerjakan. Jadi ini kita anggap variabelnya satu saja, berarti bukan M dan P ya, kita anggap M aja atau P saja gitu. Tetapi di sini saya ganti teman-teman, karena selisihnya harus sama nih. Ini 11 ya, bukan 20. Jadi ini 11 dari P kuadrat. Nah, ini kita buat jadi satu variabel, misalkan P aja gitu ya. Jadi P kita ubah menjadi 7. Jadi ditambah 5, 6-nya juga ditambah 5. Artinya M-nya akan dikurangi 5 kuadrat ya. Sedangkan yang belakang ini P sama dengan 7 sampai 11 dari P kuadrat. Udah sama ya teman-teman. Jadi ini P sama dengan 7 sampai 11. Nah, kita tinggal gabungkan ini P maksud saya ya. Pokoknya harus satu variabel sih, kalau nggak satu variabel ya nggak bisa ya. P-5 kuadrat ditambah P kuadrat. Jadi ini kalau kita jabarkan, ini ya, P kuadrat min 10P plus 25 ditambah P kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah sigma P sama dengan 7 sampai 11 dari 2P kuadrat min 10P plus 25. Ini adalah hasil satu sigmanya, tapi di sini saya revisi sedikit ya. Oke, ini beberapa penerapan soal notasi sigma teman-teman, karena teman-teman harus tahu ya, karena nanti kita akan lebih detail menggunakan pada induksi matematika ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.